Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh kembali mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Tuhan, di dalam kelemahan kami sebagai manusia, dalam kami mengenal Tuhan, dalam kami mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kami percaya Engkau adalah Allah yang menuntun kami, Engkau Allah yang memberikan pengertian kepada kami yang tidak mengerti, dan Engkau Allah yang akan menuntun kami kepada jalan yang benar menurut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas pembinaan iman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas yang cukup berbeda dari beberapa minggu yang lalu. Kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang aliran-aliran sesat yang ada kaitannya di dalam gereja gitu, seperti ya Advent, Saksi Yehova, dan juga Christian Science. Tapi hari ini kita akan sama-sama menggali satu buku. Buku ini ada di perpustakaan. Jadi buku ini judulnya adalah I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Jadi ini kita akan sama-sama menggali apa sih yang ada dalam buku ini, dan kita mengenal apa yang ada dalam pemikiran atau konsep pola pikir dari orang-orang ateis. Oke, saya mulai dari buku ini ada 438 halaman, jadi cukup banyak. Dan penulisnya adalah ada dua orang. Pertama itu adalah Norman L. Geisler. Dia adalah penulis dan kontributor dari 60 buku. Dia sudah meninggal dunia 2019 lalu. Dia menjadi dosen di universitas level sarjana sampai hampir 40 tahun dan telah menjadi pembicara atau ahli debat di 50 negara bagian di Amerika Serikat dan 25 negara lainnya. Nah, gelar PhD dalam bidang filsafat dari Loyola University, dan dia pernah menjadi rektor Southern Evangelical Seminary. Kemudian penulis yang kedua itu adalah Frank Turek. Nah, Frank Turek ini dia memiliki dua gelar, master dan gelar doktoral di bidang apologetika. Dia pendiri dari Christian Apologetic, pernah memenangkan penghargaan Evangelical Christian Publisher Association's Gold Medallion untuk buku yang salah satu buku yang dia tulis sebagai buku terbaik dalam kategorinya. Dan dia pernah menjabat sebagai pembantu dari rektor Southern Evangelical Seminary. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembahasan hari ini kita akan menemukan beberapa tiga istilah yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah pernah mendengar tentang ateis, agnostik, dan skeptis. Nah, ateis itu biar nanti ke depannya bisa paham ketika apa yang dalam isi buku ini saya paparkan. Jadi ada tiga istilah, yaitu ateis. Ateis itu adalah pandangan yang tidak mempercayai Tuhan atau menolak keberadaan Tuhan. Kemudian ada agnostik. Agnostik ini adalah pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak diketahui gitu. Jadi orang agnostik adalah orang yang dia nggak tahu Tuhan itu ada atau enggak. Kemudian yang terakhir adalah skeptis. Skeptis itu adalah pandangan yang melihat segala sesuatu secara tidak pasti. Ini adalah skeptis. Nah, Bapak Ibu, buku ini adalah buku apologetika. Apologetika jadi latar belakang, kalau kita lihat dari latar belakang penulis dan negara asal penulis, yaitu Amerika, maka kita akan memahami bahwa di sana itu adalah negara yang liberalisme, logis menurut filsafat, konsep berpikir mereka. Kemudian banyak free thinker di sana, orang-orang yang bebas dalam berpikir, bebas dalam berargumen, mengutarakan pendapat, dan lain-lain. Nah, buku ini itu sangat bagus, sangat direkomendasikan sebagai modal untuk kita penginjilan, terutama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya, yang terhalang iman intelektual. Jadi para penulis memberikan sebuah pengertian bahwa orang-orang ateis, agnostik, dan skeptis ini adalah orang-orang yang iman intelektual.
Nah, kenapa sih kita harus bisa berdialog dengan mereka? Kenapa kita harus bisa menjawab juga setelah intelektual? Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita harus siap memberi jawaban. Nah, buku ini membantu kita untuk berhadapan dengan kaum intelektual di zaman yang semakin modern ini. Pengaruh-pengaruh ilmu pengetahuan dan kecerdasan manusia kian pesat. Teknologi modern kian menakutkan dan berbahaya, sama seperti yang sudah diperingatkan dalam Alkitab. Jadi kita harus menjadi orang-orang Kristen yang mengenal dan mengerti doktrin kebenaran Allah, tetapi kita juga harus membuka mata dan melihat apa yang menjadi masalah dalam dunia ini. Apa sih yang ada masalah dalam dunia sudah jatuh dalam dosa ini? Bukan hanya tentang pluralisme agama, tetapi ada juga orang-orang iman intelektual ini, yaitu agnostik, ateis, dan juga orang-orang skeptis. Nah, di dalam 1 Petrus 3 ayat 15-18 itu memberikan satu pengertian kepada kita. Mengatakan bahwa kita harus memberi jawaban kepada mereka yang mempertanyakan tentang pengharapan kita. Kita harus memberi jawaban, tetapi dengan lemah lembut dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah atau mengatakan iman kita itu salah, mereka akan malu dengan fitnahan mereka. Nah, kemudian firman Tuhan itu dalam 1 Petrus ini dilanjutkan bahwa lebih baik kita menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada kita menderita karena berbuat jahat. Tetapi ditekankan ketika kita harus memberitakan kebenaran, kita harus memberitakan Injil itu dengan penuh kelemah lembutan dan hormat. Yang paling utama adalah kita harus menginjili. Kita tidak boleh bungkam oleh adanya pengaruh-pengaruh intelektual yang ada dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu, buku ini tidak hanya dari para apologet ini aja, tetapi didukung oleh para ahli ilmu pengetahuan. Ada Wayne Fair, dia mengkritisi soal teori evolusi. Ada Fred Heeren, dia mengkritisi tentang teori Big Bang. Ada Jabotinsky, dia menilai tentang hukum moralitas. Dan ada akademisi lainnya. Jadi kita perlu tahu bahwa buku ini, karena ini tentang intelektual, maka para penulis ini mereka juga melibatkan anak-anak Tuhan yang ada di bidang intelektual ini. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus membaca buku ini? Pertama adalah, setiap orang Kristen perlu memiliki modal untuk menjadi seorang apologet. Apologetika itu apa sih? Seorang apologet itu apa? Itu adalah orang yang mampu mempertahankan dan menjelaskan iman kepercayaan Kristen. Bukan debat ya, maksudnya bukan debat dalam arti perang, terus terus akhirnya jadi permusuhan, bukan. Tetapi seorang apologet atau orang yang berapologetika itu adalah orang yang mampu mempertahankan dan menjelaskan iman kepercayaan Kristen kapanpun dan dimanapun kepada siapapun yang mempertanyakan iman kita. Kembali lagi diingatkan 1 Petrus 3 ayat 15, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, Bapak Ibu, kaum ateis, skeptis, dan agnostik ini, kenapa kita harus baca buku ini? Karena mereka tuh sudah ada di Indonesia, dan itu tidak sedikit jumlahnya. Waktu saya masih SMA, sekitar tahun 2010 sampai tahun 2013, itu memang belum ada teman-teman saya yang mengaku dirinya ateis, skeptis, atau agnostik. Tetapi sudah ada benih dalam pola pikir mereka, benih-benih ateis, skeptis, dan agnostik. Nah, tapi Bapak Ibu, saat ini beberapa kali saya ngobrol dengan anak-anak remaja, mereka mengatakan bahwa mereka sudah punya teman ya SMP dan SMA, mereka sudah punya teman yang mengaku dirinya seorang ateis, skeptis, dan agnostik. Jadi ini sudah ada di Indonesia. Maka kita harus siap untuk menghadapi orang ini. Bukan hanya bukan hanya karena beda agama di negara Muslim, tetapi ada juga orang-orang iman intelektual yang sudah ada di Indonesia. Nah, mereka ini para free thinker. Mereka mempunyai banyak argumen dan senang dengan pemikiran dan pembicaraan tentang logika dan ilmu pengetahuan. Maka kita perlu kuat juga untuk bisa berdialog dengan orang-orang ini. Nah, buku ini membantu dan menolong kita untuk berdialog dengan mereka dan menjadi jembatan untuk pemberitaan Injil.
Buku ini meskipun tebal, tapi mudah untuk dibaca dan dipahami oleh kaum awam yang tidak berlatar belakang sekolah teologi. Karena ini berhadapan dengan kaum ateis, yang adalah kaum beriman intelektual tadi, maka buku ini memaparkan banyak sekali teori ilmu pengetahuan yang sudah beredar luas di dunia pendidikan kita, di dunia masyarakat kita, dan buku ini juga, para penulis juga memberikan argumen berdasarkan kebenaran Kristen, berdasarkan firman Allah. Nah, buku ini bisa menjadi alat saya baca review dari buku-buku pembaca buku-buku ini, dan mereka semua hampir mereka semua tuh mengatakan buku ini menjadi alat referensi yang hebat, mencakup topik-topik seperti kebenaran mutlak dan lain-lainnya berdasarkan iman kepercayaan orang ateis itu. Dan buku ini juga memaparkan kasus kekristenan dalam urutan yang logis. Jadi setiap bab dalam buku ini tuh dibangun di atas yang sebelumnya, bab sebelumnya. Seperti yang dikatakan, buku ini membuat transisi yang sangat mulus ke setiap topik yang dibahas. Jadi Bapak Ibu, ketika saya membaca buku ini seperti baca novel atau kayak kita nonton series. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya ketika kita nonton series, itu kan series ada beberapa episode kan dalam satu series biasanya kalau film. Nah, ketika satu episode selesai, itu ada bersambung. Nah, bersambung ini akan dijawab di episode berikutnya. Nah, jadi buku ini sangat mengalir, sistematis, jadi meskipun banyak, tetapi kita mudah untuk mengerti gitu. Kita mudah untuk memahami, meskipun memang ada banyak teori-teori yang dengan istilah-istilah ilmiah. Tetapi kalau kita baca dengan runtut, maka kita akan menikmati membaca, maksudnya tidak menjadi satu yang bikin alis mengkerut terus-terusan gitu. Nah, oke. Kemudian pertanyaannya adalah, ketika saya diminta untuk memaparkan buku ini, saya lihat judulnya gitu, saya bertanya, kenapa judulnya harus I don't have enough faith to be an atheist? Maksudnya, kenapa bukunya seperti itu? Memang ini menarik ya judulnya, aku tidak punya iman yang cukup untuk menjadi orang ateis. Nah, ada beberapa pengertian yang disampaikan. Nah, dua pandangan ini. Pertama adalah pandangan Kristen. Pandangan Kristen itu, orang Kristen kita percaya ada satu pribadi yang menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kepercayaan pandangan kita. Nah, pandangan ateis itu mereka percaya tidak ada satu pribadi pun yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi mereka tidak percaya pribadi ini gitu. Sedangkan kita percaya alam semesta ini diciptakan dari satu pribadi yang dia menciptakan dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Sedangkan orang ateis, mereka tidak percaya itu. Mereka tidak ada satu pribadi pun, mereka tidak percaya pribadi itu yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mana yang masuk akal? Pandangan Kristen atau pandangan ateis? Pandangan Kristen bilang, ada satu pribadi nih yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi pandangan ateis, mereka bilang, nggak ada pribadi itu tuh nggak ada. Yang masuk akal yang mana? Menurut Bapak Ibu? Mungkin ada yang apa? Ya? Pandangan Kristen. Ya, pandangan Kristen. Pandangan Kristen adalah pandangan yang masuk akal. Karena masuk akal, ada satu pribadi yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian penulis mengatakan, pandangan mana yang membutuhkan iman lebih besar? Kalau pandangan Kristen itu adalah pandangan yang masuk akal, pandangan yang logis, berarti butuh iman yang besar untuk menjadi seorang ateis. Karena tidak logis. Karena mereka punya pendapat bahwa tidak ada satu pribadi pun yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi bisa kita pahami ya. Jadi orang Kristen tuh logis karena kita percaya Tuhan itu adalah pribadi yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Wajar, bisa dong, itu logika gitu. Dari yang tidak ada terus dia menciptakan, ada satu pribadi yang menciptakan tiba-tiba ada. Tapi ateis tidak. Nah, maka para penulis ini Geisler dan juga Turek, mereka mengatakan karena inilah kita butuh iman yang besar untuk menjadi seorang ateis. Karena tidak masuk akal gitu, tidak logis. Jadi orang ateis itu adalah orang yang punya iman besar gitu. Kok bisa mereka percaya sesuatu yang tidak logis?
Nah, kemudian ada lagi yang lain, mengatakan seperti ini, kepercayaan Kristen, ada satu pribadi yang cerdas, yang dapat menciptakan suatu bentuk kehidupan alam semesta. Jadi ada satu pribadi yang cerdas, yang bisa membentuk alam semesta ini. Tapi ateis, mereka percaya bahwa pandangan mereka adalah kekuatan alam yang tidak memiliki kecerdasan dapat melakukannya. Orang Kristen memiliki bukti yang mendukung kesimpulan mereka. Jadi orang Kristen, kita, orang percaya, kita punya bukti bahwa ada satu pribadi yang cerdas, mampu menciptakan satu ekosistem kehidupan. Kaum ateis tidak memiliki bukti seperti itu. Mereka tidak memiliki bukti yang eksplisit gitu tentang kekuatan alam yang menciptakan kecerdasan. Kekuatan alam yang tidak cerdas, alam yang tidak memiliki kecerdasan dapat melakukannya. Jadi inilah, maka penulis-penulis ini mengatakan maka kepercayaan mereka tuh membutuhkan iman yang lebih besar karena tidak masuk akal tadi. Nah, itulah kenapa buku ini diberikan judul I don't have enough faith to be an atheist. Nah, kemudian kekristenan tuh memberikan bukti secara arkeologi dan sejarah tentang Yesus Kristus yang membuat banyak orang yang tadinya ragu menjadi percaya kepada Yesus Kristus karena ada sejumlah bukti yang kuat itu. Jadi kita pernah ya mendengar ada satu film ya, film bagus banget, film karyanya Lee Strobel yang mengatakan ya, dia seorang ateis yang mencari tahu kebenaran tentang Yesus gitu. Dia seorang ateis dan seorang jurnalis. Akhirnya dia menemukan jawaban itu. Dan dari bukti, karena dia seorang jurnalis ya, dia melakukan arkeologi, dia berkonsultasi dengan dokter, ahli forensik dan segala macam. Akhirnya dia percaya. Jadi kekristenan itu memberikan bukti bahwa orang yang tadinya ragu kepada Yesus itu bisa menjadi percaya karena bukti-bukti itu. Sedangkan kaum ateis harus memiliki iman yang lebih besar untuk dapat mengalahkan prediksi itu dan menyangkali penemuan arkeologis dan bukti lainnya. Jadi orang yang ateis itu mereka tuh butuh iman yang lebih besar karena sudah ada bukti-bukti arkeologis, sudah ada bukti-bukti sejarah, tetapi mereka tidak percaya. Jadi itu bahasa filosofinya ya, para penulis mengatakan, maka mereka yang membutuhkan iman yang lebih besar. Nah, saya tidak akan membahas secara detail bab per bab karena banyak banget dan banyak istilah-istilah ilmiah, tetapi saya akan memaparkan gambaran besar yang mungkin bisa membuat Bapak Ibu tertarik untuk membaca atau mengetahui tentang orang-orang iman intelektual ini. Nah, Philip A. Johnson mengatakan seperti ini. Seorang yang menyatakan dirinya skeptis terhadap satu kepercayaan sebenarnya adalah orang yang percaya pada kepercayaan lain. Jadi tadi kan orang skeptis itu kan orang yang tidak peduli ya, mesti orang yang entah Tuhan ada atau enggak, ya udahlah nggak peduli gitu. Nah, itu orang skeptis gitu. Tetapi Johnson ini mengatakan orang yang menyatakan dirinya skeptis itu sebenarnya dia lagi percaya dengan skeptis itu sendiri. Jadi kayak dia skeptis gitu. Skeptis tuh definisinya adalah orang yang tidak peduli dengan apapun tentang Tuhan, tetapi dia tidak percaya pada Tuhan, orang skeptis ini. Tetapi sebenarnya dia lagi percaya dengan skeptis ini. Dia lagi percaya dengan definisi dari skeptis ini. Nah, jadi itu yang bisa kita mengerti bersama ya. Nah, saya akan memaparkan apa yang ada dalam bab 1 dan bab 2. Nah, bab 1 dan bab 2 ini menjelaskan tentang kebenaran tentang realitas dapat diketahui. Kebenaran tentang realitas dapat diketahui. Lawan dari benar adalah salah. Ketika buku ini dibaca ya, pendahuluan dari buku ini tuh dimulai dari dialog di dalam universitas. Jadi antara profesor dan mahasiswa. Profesor ini profesor teologi perjanjian lama gitu. Tapi dia seorang yang skeptis, seorang yang dia hanya mengajar gitu. Jadi di dalam dialog tersebut akhirnya penulis mengambil kesimpulan seperti ini. Universitas harusnya itu adalah tempat di mana berbagai macam ilmu itu dapat bersatu gitu. Tetapi justru di dalam universitas sekarang bukan lagi universitas, tapi justru pluralitas. Pluralitas artinya apa?
yaitu mereka menerima aja gitu, menerima dalam universitas, menerima semua pandangan tanpa ada satu kesatuan, tanpa ada arahnya tuh kemana gitu, arahnya tuh apa, ilmu pengetahuan itu apa gitu. Jadi itu sebut layaknya sekolah tinggi itu bukan disebut universitas, tetapi pluralitas. Nah kemudian masuk ke dalam bab 1 dan bab 2, ini termasuk 2 bab yang penting dalam buku ini. Kita perlu memahami pondasinya. Nah, Winston Churchill mengatakan seperti ini, manusia berjuang mendapatkan kebenaran dari waktu ke waktu, namun sebagian besar cepat menyerah dan segera melupakannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi orang-orang banyak yang berjuang untuk mencari kebenaran, tetapi masalahnya mereka gampang menyerah gitu, mereka tidak selesaikan pencarian itu. Nah, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan di dalam bab 2 bab ini. Pertanyaannya adalah gini, mengapa kita menuntut kebenaran di dalam setiap aspek, kecuali moralitas dan agama? Mengapa ada yang mengatakan bagi Anda hal itu benar, tetapi tidak untuk saya? Jadi semua orang tuh butuh kebenaran ketika pasangannya selingkuh, dia mau harus berkata benar. Ketika bursa saham memberikan informasi, beritanya harus benar. Ketika pokoknya hal-hal yang di luar moralitas dan agama, manusia itu selalu mencari dan ingin dapat kebenaran gitu. Tetapi kalau sudah bicara soal moralitas dan agama, mereka nggak mau gitu. Mereka menganggap oke, bagi hal itu buat kamu benar, tapi buat saya tidak. Nah ini menjadi satu pertanyaan besar. Akhirnya Agustinus, dalam penulis mengutip kata-kata Agustinus mengatakan seperti ini, manusia mencintai kebenaran ketika kebenaran membantu manusia, tetapi manusia menjadi membenci kebenaran ketika kebenaran itu merugikan mereka. Jadi ini saya setuju ya dengan pernyataan Agustinus. Banyak orang yang setuju dengan satu statement yang menurut mereka benar kalau itu membantu mereka. Tetapi kalau statement itu salah, merugikan mereka, mereka tidak akan setuju. Inilah realita yang ada dalam manusia. Sedangkan kebenaran itu adalah mengatakan sesuatu apa adanya, hal yang menjelaskan keadaan sebenarnya. Dan kebenaran ini bersifat absolut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada satu perdebatan antara kaum humanis dan Norman Geisler. Jadi dia menceritakan satu perdebatan antara dia dan kaum humanis ini. Jadi kaum humanis ini mengklaim bahwa kaum humanislah yang benar. Sedangkan kekristenan mengklaim kekristenanlah yang benar. Akhirnya ada satu orang mahasiswa yang dalam ruang perkuliahan, mahasiswa bertanya, klaim kebenaran humanis dan Kristen sama-sama sempit katanya. Karena jika humanis benar, maka yang lain pasti salah. Demikian juga jika Kristen benar, maka yang lain pasti salah. Nah tadi kan sempat singgung soal kebenaran relatif ya. Menurut kamu benar, ya sudah kamu saja. Tapi menurut aku benar berarti apa yang aku pandang benar itu kebenaran menurutku. Apa yang kamu pandang benar itu adalah kebenaran menurutku. Nah ini terjadi dialog antara kaum humanis dan Kristen. Humanis merasa dia benar dan kekristenan salah. Kekristenan merasa dia benar, humanis salah. Nah ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Kok kebenaran bisa ada dari dua pihak seperti ini? Nah Bapak Ibu, kebenaran itu tidak bergantung pada perasaan atau pilihan kita atau pola pikir kita. Sesuatu yang benar tetaplah benar. Tidak peduli kita menyukainya atau tidak. Meskipun relativisme telah menyebar di dalam kebudayaan kita, kebenaran tetap bersifat absolut, eksklusif, dan dapat diketahui. Mengingkari kebenaran absolut dan fakta bahwa ia tidak diketahui sama saja dengan bunuh diri. Itu satu kutipan dari buku ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian akhirnya para penulis memberikan satu taktik yang gimana supaya ini bisa dijelaskan gitu. Karena tidak mungkin konsep yang aku benar, kamu benar itu adalah kebenaran. Tidak, kebenaran itu harus absolut, harus satu. Tidak bisa menurut saya benar, menurut kamu benar, ya udah kita jalan masing-masing. Tidak, pasti ada satu titik kebenaran. Nah, dia memakai taktik road runner namanya, yaitu pernyataan mematikan atau bunuh diri. Jadi pemahaman kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu membuat posisi moral tertentu adalah benar. Jadi contoh satu ini, jadi ada satu profesor. Jadi mengerikan ya Bapak Ibu, hal-hal seperti ini tuh ada dalam dunia pendidikan. Hal-hal yang
melenceng, yang sesat ini justru ada dalam kampus-kampus, dalam universitas. Jadi di dalam satu mata kuliah tentang moralitas, satu dosen bernama Jerry, dia mengatakan bahwa kebenaran relatif itu membuat posisi moral tertentu adalah benar. Jadi ada beberapa posisi moral, pemahaman moral itu yang benar gitu. Kemudian ada satu mahasiswa yang manggil, Jerry, kebenaran itu tidak ada. Jadi mahasiswa ini, sebut saja caller ya, pemanggil ini, dia mengatakan bahwa oke, kalau kita lagi berbicara soal moralitas, berarti moralitas menurut saya adalah kebenaran itu tidak ada. Nah, ini jadi satu hal yang jadi pernyataan bunuh diri dari si dosen itu. Jadi dosen itu bilang kebenaran relatif membuat posisi moral tertentu adalah benar. Sedangkan orang ini, dia mengatakan bahwa kebenaran itu tidak ada. Itu adalah pola pikir dia. Berarti apa yang dia pikirkan tentang kebenaran itu tidak ada, itu adalah benar. Begitu. Jadi ini adalah taktik, ini adalah satu pernyataan yang mematikan dari si Profesor Jerry ini. Jadi Profesor Jerry ini dia bilang kebenaran relatif itu membuat posisi moral tertentu adalah benar. Jadi ada beberapa benar. Lalu kemudian seorang moralis dia berpendapat bahwa kebenaran itu tidak ada. Jadi statement ini itu harusnya benar. Menurut dia statement ini adalah benar. Pandangan dia adalah kebenaran itu tidak ada. Dan dia harus menerima itu, si dosen itu. Jadi ini adalah pernyataan mematikan. Nah, kemudian ada contoh kedua. Saya tidak dapat berbicara bahasa Indonesia. Si A ngomong, saya tidak dapat berbicara bahasa Indonesia. Kemudian B bilang, tunggu dulu. Pernyataan Anda salah, karena Anda baru saja mengatakan dalam bahasa Indonesia. Nah, taktik roadrunner ini adalah pernyataan mematikan atau bunuh diri. Menangkis pertanyaan orang yang setuju semua kebenaran bersifat relatif. Tidak ada kebenaran yang absolut. Jadi taktik roadrunner ini bisa menangkis atau mematahkan orang-orang yang punya pola pikir kebenaran relatif. Ada satu contoh yang dialami oleh penerus Geisler ini. Dia menggunakan taktik runner ketika dia melakukan PI. Jadi dia menggunakan PI Evangelism Explosion, EE, yang kita semua pakai, yang kita semua sudah tahu. Jadi di dalam satu cerita, di dalam bab 1 atau bab 2 ini, si Geisler ini, dia berdialog dengan seorang ateis. Sekali lagi saya ingin mengatakan, roadrunner itu adalah membalikan pernyataan itu sendiri dan membantu mengungkapkan pernyataan bunuh diri yang salah. Kaum relativisme dikalahkan oleh logika mereka sendiri. Kita akan mengerti ini sama-sama. Jadi seperti ini kisahnya. Jadi Geisler datangin satu rumah bernama Don, nama orang itu. Jadi datang ke dalam rumah itu, lalu Geisler bertanya, boleh nggak saya berdialog tentang hal rohani? Lalu Don ini mengatakan, oh silakan. Akhirnya dia mulai masuk ke dalam pertanyaan diagnostik, 2 pertanyaan diagnostik yang ada di EE itu. Lalu pertanyaan kedua, dia bertanya seperti ini, gimana kalau kamu berhadapan di pintu surga, lalu Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke dalam surgaku? Dia tanya ke Don ini. Lalu yang mengejutkan adalah Don ini menjawab pertanyaan yang tidak ada dalam buku EE. Geisler menceritakan seperti itu. Dia menjawab seperti ini, kalau Tuhan bertanya kayak gitu, saya tanya balik, kata Don, kenapa saya nggak boleh masuk? Gitu. Jadi ketika dia tanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surga? Aku Tuhan tanya. Lalu Doni tanya, kenapa aku nggak boleh masuk? Kemudian Geisler dia bilang dia panik gitu. Dia panik karena dia bingung gitu mau jawab apa. Tetapi dia berdoa, dia menceritakan dia berdoa. Lalu hikmat Tuhan ada gitu pada dia. Akhirnya dia menjawab seperti ini. Dia bikin ilustrasi. Oke, seandainya tadi saya datang ke rumahmu, Don. Terus kamu tanya ke saya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke dalam rumahku? Lalu kamu harus jawab apa? Don ngomong seperti itu. Lalu Don bilang, kalau kamu Geisler tanya itu ke aku, kenapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke dalam rumahku? Aku akan jawab, aku akan beritahu kamu akan pergi kemana gitu. Jadi misalnya, jadi si Don ini, seorang ateis ini, dia bilang, kalau kamu tanya seperti itu, saya akan kasih tahu kamu akan kemana. Lalu Geisler dalam sepersekian detik gitu, dia langsung menjawab gitu. Tuhan langsung memberikan hikmat kepada dia. Geisler menjawab, kalau gitu Tuhan juga akan memberikan pertanyaan, menjawab itu kepada kamu. Tuhan akan bilang, aku akan kasih tahu kamu akan kemana.
akhirnya si ateis ini dia diam gitu. Dia diam. Tuhan suruh aku ketika aku bertanya kepada Tuhan, kenapa aku tidak boleh masuk ke surga? Terus Tuhan jawab, aku akan kasih tahu kamu kemana, gitu. Jadi akhirnya terjadilah dialog di situ. Terjadilah dialog dengan Geisler dan juga Don ini. Akhirnya Don ini memberitahukan, maaf saya tidak percaya Tuhan. Akhirnya dia mengakui dia seorang ateis. Lalu akhirnya Geisler tanya, kamu ateis atau kamu agnostik? Ateis itu tidak ada, dia orang yang sudah kekeh tahu tidak ada Tuhan, tapi agnostik itu bisa ada Tuhan, bisa tidak. Dan agnostik ini juga terbagi menjadi dua, ada agnostik berat, ada agnostik ringan. Kemudian si Don ini bilang, oh kayak saya masih ragu sih, jadi saya agnostik deh, saya agnostik gitu. Jadi dia imannya ini tuh akhirnya tergoncang gitu. Iman ateis ini akhirnya tergoncang, iman agnostiknya ini juga tergoncang gitu. Dia bilang, oke, kalau gitu saya agnostik. Terus saya tanya, kamu agnostik yang mana? Agnostik yang berat atau agnostik yang ringan? Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya Geisler memaparkan tentang pernyataan orang tadi ya, tentang orang agnostik itu. Tentang orang ateis dan agnostik ini. Kalau mereka merasa bahwa pandangan mereka itu benar, sebenarnya mereka lagi mempercayai pandangan itu tersendiri. Kalau tidak ada Tuhan, maka kalau orang ateis ini percaya tidak ada Tuhan. Lalu kenapa harus ada pernyataan bahwa kebenaran, maksudnya Tuhan itu tuh ada yang menciptakan gitu. Akhirnya singkat cerita, si Don ini akhirnya mulai berpikir. Dia berpikir, iya ya, kalau misalnya aku berpikir tentang aku punya iman bahwa aku seorang agnostik atau seorang ateis, tapi aku pun tidak yakin dengan kebenaranku ini. Berarti sebenarnya aku ini apa gitu. Akhirnya PI dilanjutkan dan akhirnya si Don ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi taktik Roadrunner ini adalah taktik di mana kita menimpal lagi pertanyaan mereka gitu. Jadi membuat mereka berpikir. Jadi ini ditanyakan dialog intelektual. Jadi sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang butuh untuk dijelaskan apanya. Oh ya, ada satu pernyataan dari Don ketika Geisler bertanya ini. Saya lupa bilang, Geisler bertanya, kenapa kamu tidak percaya adanya Tuhan? Lalu Don bilang, mungkin karena tidak ada yang menjelaskan dengan jelas kepada saya Tuhan itu seperti apa. Nah, mulai dari situlah dilanjutkan. Cuman Geisler bilang, ini adalah Don ini adalah orang yang mau belajar. Jadi gampang masuk ya, tetapi ada juga orang-orang yang tidak mau gitu. Nah, mari kita lanjutkan. Kemudian akhirnya kita masuk ke dalam pemahaman kebenaran dan toleransi. Nah, ini menjadi satu dilema ya untuk setiap kita. Kita harus toleransi, harus menghargai nih orang-orang agama lain, kepercayaan lain, atau bahkan kaum ateis dan agnostik dan lain-lain ini. Nah, kemudian buku ini tuh menjelaskan tentang ada dua macam jenis toleransi. Jadi toleransi yang sebenarnya itu adalah memaklumi sesuatu yang Anda yakini salah. Jadi hanya memaklumi, tapi tidak setuju, hanya memaklumi. Tetapi toleransi era modern ini itu menyeleneng, harus menerima setiap kepercayaan sebagai hal yang benar dalam konteks religius. Dikenal dengan sebutan pluralisme agama, bahwa semua agama itu benar. Jadi toleransi yang sebenar tuh hanya memaklumi tapi tidak setuju. Tapi toleransi sekarang ini, toleransi modern itu adalah harus menerima setiap kepercayaan sebagai hal yang benar. Nah, Bapak Ibu, ada ilustrasi yang terkenal ya, ilustrasi 6 orang buta dan gajah. Jadi kita tahu ya ilustrasi ini ada orang buta yang dia akhirnya berpendapat, oh ini sotas tali, ini tembok dan lain-lain gitu. Nah, ini akhirnya berpikir, oh kebenaran itu relatif, tidak bisa, itu tergantung siapa yang melihat gitu. Tergantung siapa yang melihat itu. Kebenaran itu tidak absolut. Tergantung dari sisi pribadinya. Ini menurut kaum relativisme. Sedangkan kita tahu bahwa kebenaran itu adalah kebenaran absolut. Nah, kemudian kebenaran versus toleransi tadi. Jika 6 orang buta itu tiba-tiba dapat melihat, maka mereka juga akan menyadari bahwa mereka salah. Yang ada di depan mereka itu adalah gajah, bukan dinding, kipas, atau tali. Jadi dalam buku ini para penulis ingin mengatakan bahwa
orang-orang ateis, orang-orang agnostik, dan orang-orang yang percaya dengan relativisme ini, kebenaran relatif ini, mereka itu adalah orang-orang buta yang memegang gajah itu. Tetapi kalau orang-orang buta ini dapat melihat, mereka juga akan menyadari yang mereka sentuh itu bukan kipas, bukan dinding atau tali, tetapi adalah seekor gajah. Jadi kita tahu bahwa ada satu kebenaran absolut, yaitu gajah. Nah, banyak orang yang sebenarnya tidak buta, melainkan ingin menjadi buta. Jika kita mau membuka mata dan hati untuk menerima kebenaran absolut ini, maka kita akan melihat kebenaran sejati. Kemudian dia mengutip satu cerita tentang orang buta yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dulu aku buta, namun kini aku melihat, kata orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini adalah satu bagian. Kemudian ada satu lagi logika. Logika barat dan logika timur. Logika barat itu punya konsep, kalau kita tahu logika matematika, A atau B. Maka jika bukan Kristus, maka tidak ada yang lain. Jadi harus Kristus dan tidak ada yang lain. Tapi logika timur itu punya pemikiran bahwa baik A maupun B, pluralisme agama, baik Kristus maupun yang lain. Jadi bisa Kristus, bisa juga yang lain untuk mendapatkan kebenaran ini. Nah, ini bisa juga dipatahkan dengan teori Roadrunner. Jadi seperti ini. Baik A maupun B, baik Kristus maupun yang lain. Ini konsep pemikiran logika timur. Sedangkan logika barat, A atau B saja. Ini dialog antara Ravi Zacharias dan seorang di India gitu. Nah, lalu Ravi Zacharias tetap kekeh kan dengan ini, tetap ini. Lalu orang India itu tetap ini gitu. Lalu Ravi Zacharias pakai trik Roadrunner ini. Dia mengatakan seperti ini. Kalau memang konsep Anda seperti ini, mau ada kata maupun ya, Bapak Ibu, ada kata maupun, maka kalau pemikiran Zacharias ini maupun pemikiran Zacharias adalah logika barat, pemikiran orang India itu adalah logika timur. Orang India ini percaya logika timur, baik A maupun B. Terus Zacharias timpahkan gitu, dia bilang, oke, kalau Anda percaya A maupun B, kalau begitu logika saya bisa benar dong, logika barat. Karena kan kalau nggak A, B, kalau nggak logika barat ya logika timur. Berarti saya bisa benar dong. Saya bisa benar dong. Nah, dari taktik Roadrunner ini akhirnya orang India ini diam. Dia bilang, oh oke, kayaknya logika barat lebih masuk akal gitu. Karena kalau nggak A ya atau B gitu. Karena kalau misalnya orang India ini tetap kekeh dengan ini, maka Ravi Zacharias mengatakan berarti saya bisa benar dengan logika barat yang saya punya. Akhirnya bisa dipatahkan. Nah, ini adalah kalau berbicara tentang logika. Nah, kemudian, ini dipatahkan dengan Roadrunner. Taktik Roadrunner adalah hukum non-kontradiksi. Jadi tidak kontradiksi. Hukum non-kontradiksi yang membuktikan dirinya sendiri untuk kita gitu. Jadi seperti yang tadi ini akhirnya dibuktikan bahwa kamu salah gitu. Jadi bisa saja ini benar. Maka yang sebenarnya yang bisa dipakai adalah A atau B. Harus ada salah satu. Tidak bisa maupun. Tidak bisa dua-duanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kebenaran tentang Tuhan itu diketahui? Bagaimana kita menjelaskan tentang bahwa Tuhan itu ada? Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat diselidiki, maka gunakan penelitian induktif, dijelaskan dalam buku ini. Seperti gravitasi tidak dapat dilihat, tetapi efeknya dapat diamati. Udara tidak dapat dilihat, tetapi ada efek yang bisa dirasakan. Banyak kebenaran mengenai Tuhan dapat diketahui dari akibat-akibatnya. Kemudian di bab 3 dan 7 itu berbicara tentang Tuhan itu benar-benar ada banyak hal diungkapkan. Albert Einstein mengatakan sains tanpa agama akan menjadi pincang, agama tanpa sains akan menjadi buta. Jadi Albert Einstein mengatakan seperti ini. Jadi ada satu argumen kosmologi. Argumen ini mengatakan seperti ini. Segala yang memiliki awal pasti memiliki penyebab. 1, 2, alam semesta memiliki awal. Maka itu, oleh karena itu, alam semesta memiliki penyebab. Jadi ini adalah argumen kosmologi dalam ilmu pengetahuan ya. Ini hukumnya gitu. Segala yang memiliki awal pasti memiliki penyebab. Nah, alam semesta memiliki awal. Oleh karena itu, alam semesta memiliki penyebab. Kekristenan percaya penyebabnya adalah Tuhan. Nah, ada satu istilah surge. Surge ini bukan surga, tapi satu teori pembuktian bahwa penciptaan adalah dari Tuhan. Satu, surge ini mengatakan seperti ini. Hukum kedua, termodinamika. Nah, hukum terkuat di dunia. Hukum ini menjelaskan bahwa alam semesta sedang kehabisan energi. Seiring berjalannya waktu, energi di alam semesta semakin sedikit.
ilmuwan menyimpulkan bahwa alam semesta ini akan mengalami kehabisan bahan bakar dan lenyap gitu, akan maksudnya kerusakan-kerusakan alam dan selain lainnya yang kita sedang alami saat ini. Jadi teori ini mengatakan energi alam semesta hampir habis, maka alam semesta tidak kekal. Dan pasti alam semesta ini memiliki awal karena hampir habis. Jadi ini mematahkan konsep pemikiran ateis yang mengatakan alam semesta tadi itu yang di awal ya, maksudnya alam semesta yang tidak cerdas itu menjadikan segala sesuatu. Sedangkan alam semesta sendiri itu ilmuwan mengatakan menurut hukum termodinamika itu akan mengalami kehabisan energi. Jadi ini dan ada penjelasan lebih jelas lagi dalam buku itu yang memaparkan tentang teori ini. Kemudian ada 4 teori lainnya yang surga ini, yang mana kesimpulannya adalah dari bukti ilmiah yang kuat dari surga ini, bukti-bukti ilmiah yang dipamerkan, itu menyimpulkan bahwa alam semesta memiliki awal dan tidak kekal. Maka itu ada pribadi pencetus idenya. Ada pribadi yang mencetus alam semesta ini dari pribadi itu dari pribadi yang kekal. Pribadinya kekal, mencetus idenya alam semesta. Nah, ini yang tertulis dalam buku itu. Lalu ada dialog lagi dari si ateis. Lalu kalau kayak gitu siapa yang menciptakan Allah? Buku ini ada satu pertanyaan seperti ini. Maka orang ateis mengatakan seperti ini. Ketika Tuhan diasumsikan sebagai yang mengawal pribadi yang mengawali itu, maka kaum ateis segera melontarkan pertanyaan usang. Kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan? Jika semua hal memerlukan sebab, maka Tuhan juga perlu penyebab. Pikiran logis, pikiran yang mereka ingin mereka juga memutar kembali pernyataan iman kepercayaan kita. Lalu dijawab, siapa yang menciptakan Allah? Jawabannya adalah ada dengan sendirinya, tidak dibatasi ruang, waktu, dan materi. Benar, karena pribadi ini kalau dia mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, berarti dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dia menciptakan waktu, dia menciptakan materi itu. Kemudian benar-benar berkuasa karena menciptakan semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Dia personal, dapat memilih, memutuskan untuk mengubah ketiadaan menjadi alam semesta yang terdiri dari waktu, ruang, dan materi. Jadi dibalikan pertanyaannya kepada kaum ateis sekarang. Kalau kamu kaum ateis percaya bahwa tidak ada Tuhan, lalu mengapa sesuatu itu ada, bukannya tidak ada? Kalau kalian punya konsep bahwa Tuhan itu tidak ada, lalu kenapa sesuatu itu ada? Harusnya tidak ada dong, karena kan tidak ada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi di pertanyaan ini akhirnya membuat para ateisme menjadi ragu lagi, menjadi ragu dengan iman ateisnya sendiri, dan akhirnya mereka punya iman, mereka akhirnya tidak bisa berargumen atau diam gitu. Nah, ini adalah yang bisa kita mengerti bersama. Dan ada satu hal lagi dijelaskan bahwa tentang rancangan ilahi. Ini adalah satu rancangan ilahi. James Storr, seorang saintis, mengatakan seperti ini. Hanya seorang pemula yang tidak tahu apa-apa tentang sains yang akan mengatakan bahwa sains itu memperlemah iman. Jika Anda sungguh-sungguh belajar sains, maka sains akan semakin mendekatkan Anda dengan Tuhan. Jadi, ini membuat kita paham bahwa orang-orang yang mengatasnamakan sains dan tidak percaya Tuhan, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang pemula di sains. Karena kalau kita belajar sains, maka kita akan menemukan bahwa adanya Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Karena ada argumen teleologis. Teleologis itu adalah desain atau rancangan. Jadi seperti tadi, setiap rancangan ada perancangnya. Alam semesta merupakan rancangan yang amat rumit. Baik galaksi dan segala-galanya, dunia dengan segala ciptaan itu rumit. Nah, karena rancangannya rumit, maka alam semesta memiliki perancang. Isaac Newton mengatakan, tatanan yang paling indah dari matahari, planet, dan komet-komet ini hanya dapat disusun oleh pribadi yang maha cerdas dan maha kuasa. Roma 1 ayat 20, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi firman Tuhan yang ditulis 2000 tahun yang lalu, itu juga memaparkan tentang kemahadahsyatan ciptaan alam semesta ini. Bahkan seorang astronot, dia mengutip Kejadian 1. Astronot mengatakan ketika mereka si John Glenn ini bersaksi
ketika mereka melihat bumi dari atas, mereka kemegahan bumi, mereka mengutip Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Astronot ini ketika dia melihat monumen pesawat luar angkasa di Discovery, dia berkata, tidak mungkin saya melihat ciptaan itu dan masih tidak mempercayai Tuhan. Jadi ini adalah kita mengerti bahwa ilmu pengetahuan dan filosofi itu adalah budaknya teologi. Gitu. Jadi maksudnya mereka ilmu pengetahuan dan filsafat itu membantu kita untuk mengerti teologi, mengerti Allah. Jadi ketika dia melihat sains, dia melihat alam, dia justru mengagumi Allah. Nah masalahnya, penolakan kepada pencipta bukan masalah utama. Bukan karena kekristenan kurang bukti, tetapi karena mereka, orang-orang ateis itu tidak ada keinginan untuk percaya. Itu adalah inti dari permasalahan ini. Kita tahu bersama, mereka tidak mau percaya, mereka tidak ingin percaya. Nah, bab 5 dan 6 ini mengupas tentang teori Darwin, kaum Darwinis. Masalah terbesar kaum ini adalah mengenai asal mula kehidupan pertama. Jadi ada beberapa penjelasan yang diungkapkan dalam bab 5 dan 6 tentang teori argumen-argumen ilmiah yang ada di evolusi Darwin ini. Nah, teori Darwin itu tahun 1859. Sedangkan tahun 1953, James Watson dan Francis Crick itu menemukan DNA. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka meneliti DNA manusia, mereka menemukan ada pesan unik dari susunan DNA. Dan DNA ini itu adalah kerumitan yang sangat spesifik. Dan setiap orang tuh berbeda gitu. Satu spesifik yang sangat rumit. Dengan kata lain, DNA itu tidak hanya kompleks, tetapi juga mengandung pesan khusus. Jadi, nah ini ada satu konsep dari pemikiran orang Darwinis, orang Darwin ya, teori Darwin ini. Jadi ada penyebab pribadi berakal dan peristiwa alam. Jadi ada dua ini Bapak Ibu. Ini adalah Gunung Rushmore. Gunung Rushmore ini terbentuk 4 wajah presiden Amerika. Dan ini tidak mungkin alam yang membentuk muka 4 presiden ini secara detail mirip dengan presiden itu gitu. Maka harus ada penyebab pribadi yang berakal, ada pengukir yang mengukir dengan detail, oh Washington mukanya kayak gini, Abraham Lincoln kayak gini. Jadi secara detail itu adalah penyebab ada pribadi yang berakal. Sedangkan Grand Canyon ini juga peristiwa yang luar biasa kan, tapi Grand Canyon ini penyebabnya adalah oleh peristiwa alam, ada pengikisan oleh erosi air dan butuh waktu yang lama. Nah Bapak Ibu, kaum Darwinis ini secara spontan mereka memutuskan bahwa pokoknya hukum alam, pokoknya ada sel amuba itu yang akhirnya membentuk manusia dari monyet sampai ke kita sekarang ini. Jadi mereka menyangkal adanya DNA itu detail yang semua orang tuh tidak bisa sama dan itu rumit. Hanya orang yang berakal yang bisa melakukannya. Nah, penulis memberikan contoh 2 bagian ini. Si Gunung Rushmore ini detail loh. Tidak mungkin peristiwa alam yang membentuk ini secara detail. Harus ada pribadi yang pengukir itu. Sedangkan ini mungkin saja alam, karena ini peristiwa yang terjadi beratus-ratus tahun. Nah, sains adalah usaha mencari penyebab yang dibangun di atas dasar filosofi, dan Darwinis menolak pertimbangan sains secara filosofis. Kalau Bapak Ibu baca dalam buku itu akan dijelaskan lagi tentang forensik ya, tentang penemuan-penemuan tulang-tulang itu, dan itu akan dijelaskan dengan detail bahwa tidak masuk akal kok bisa bersamaan. Kalau evolusi itu bukannya harus rentan waktu yang panjang, tapi kok dari satu ini ke satu spesies dekat gitu. Dan pokoknya mereka dalam buku itu menjelaskan dengan cukup detail tentang teori evolusi Darwin ini. Nah ini dia, dengan ditemukannya DNA yang penuh dengan kompleksitas pada diri manusia secara unik dan spesifik, seperti Gunung Rushmore tadi, seharusnya mereka melihat bahwa penyebab kehidupan pertama itu adalah ide dari pribadi yang berakal. Gunung Rushmore ada pengukir, maka DNA manusia ada pribadi yang berakal budi, yang kita percaya itu adalah Tuhan. Jadi ini argumen tentang teori Darwin. Nah, jadi di dalam bab 5 dan 6 ini tidak terlalu, Bapak Ibu kalau baca bagian ini tidak akan terlalu ditemukan banyak tentang Biblika gitu, Alkitab gitu. Tapi mereka lebih ke arah sains yang buruk versus sains yang baik.
Jadi dalam 2 bab ini kita akan menemukan perdebatan antara sains yang baik dan sains yang buruk. Para penulis hanya mengutip bukti ilmiah, yang bahkan secara ilmiah saja teori Darwin itu teori omong kosong dan sains yang buruk. Jadi secara ilmiah saja evolusi ini tuh omong kosong dan buruk gitu, secara ilmiah, apalagi kalau berbicara soal kebenaran. Nah ini yang dibahas. Kemudian kembali lagi di selanjutnya itu tentang logika, ada satu lagi logika hukum moral. Nah ini di bab yang ada Bunda Teresa versus Hitler, jadi orang baik dan orang jahat itu. Nah logika hukum moral ini, satu, setiap hukum memiliki pemberi hukum. Jadi orang kan sering bilang, oh moralitas tidak ada hubungannya dengan kepercayaan atau agama. Sedangkan logika hukum moral adalah setiap hukum memiliki pemberi hukum. Ada yang dinamakan hukum moral. Oleh karena itu, ada pemberi hukum moral. Nah, bab ini sangat menarik, Bapak Ibu. Jadi seperti ini, manusia tidak bisa menentukan benar dan salah. Kita hanya bisa menemukan benar dan salah. Jika manusia bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah, maka semua orang benar. Seperti yang tadi ya, relativisme. Jika berpendapat bahwa pemerkosaan, pembunuhan, peristiwa Holocaust Nazi Hitler, atau bentuk kejahatan yang lainnya, tidaklah salah. Jadi perlu digarisbawahi, manusia tidak bisa menentukan benar dan salah, manusia hanya menemukan, karena kebenaran itu absolut. Tetapi dalam natur manusia, dalam natur kita sebagai manusia, hati nurani kita bisa menemukan perbedaan yang benar dan salah, yang merupakan perwujudan dari hukum moral tadi. Jadi, hukum moral itu adalah setiap hukum memiliki pemberi hukum, ada yang dinamakan hukum moral. Oleh karena itu, ada pemberi hukum moral. Nah, manusia tidak bisa menentukan benar dan salah, tapi mereka bisa menemukan seperti peristiwa, mereka bisa tahu apa yang Nazi lakukan itu jahat. Holocaust, pembunuhan, pemerkosaan itu jahat. Manusia dalam naturnya, siapapun kita, ateis ataupun agama-agama manapun, kita punya natur bahwa kita bisa menemukan bahwa yang benar tuh yang mana. Oh, bahwa Nazi itu salah. Apa yang dilakukan Mother Teresa itu benar. Jadi itu sudah ada dalam diri manusia. Dalam natur manusia hati nurani kita bisa menemukan perbedaan yang benar dan salah. Itu merupakan wujud dari hukum moral. Nah, memiliki sumber yang lebih tinggi dari kita, hukum moral. Karena hukum ini merupakan resep yang sudah tertulis dalam hati manusia. Karena resep harus ditulis oleh pembuat resep. Dan resep itu tidak bisa ada yang dengan sendirinya. Maka pemberi resep, pemberi hukum moral pasti ada, yaitu Tuhan. Jadi lagi berbicara tentang, kalau berdebat tentang moralitas, tentang ini manusia yang benar, tentang kemanusiaan dan lain-lain gitu. Kemudian berbicara tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini tentang moralitas. Nah, sedangkan hukum moralitas itu adalah hukum yang harus ada pemberinya, ada pemberi hukum. Nah, manusia itu siapapun dia, tua muda, dalam natura itu bisa ada sense untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu, menemukan itu. Dan pasti harus ada pribadi yang memberikan hukum moral itu dalam diri manusia, yaitu Tuhan. Nah, jadi itu ditangkis lagi tentang pola pikir moral dalam buku ini. Nah, jika Tuhan ada, nah oke, itu selesai bagian hukum moral. Kemudian di bab berikutnya dikatakan jika Tuhan ada, maka mujizat adalah mungkin. Mujizat dapat menjadi pesan dari Tuhan untuk menunjukkan firman Tuhan. Jadi berbicara tentang mujizat. Nah, di argumen teleologika dan moral, argumen itu didukung oleh bukti yang kuat, menunjukkan pada kita bahwa ini adalah alam semesta yang teistik, yang ada karena Tuhan. Karena Tuhan ada, maka mujizat adalah hal yang mungkin. Faktanya, mujizat terbesar adalah penciptaan alam semesta ini dari ketiadaan. Telah terjadi. Kemudian, di bab 9 sampai 12 itu cukup panjang, dan itu adalah bab tentang bukti historis Perjanjian Baru. Dalam 4 bab ini menjelaskan tentang keabsahan Alkitab secara historis. Saya tidak menjelaskan dengan detail karena nanti jadinya doktrin Alkitab. Jadi itu cukup panjang dalam bab 9 sampai 12. Dan bukti historis Perjanjian Baru ini terdapat ribuan, mereka menjelaskan ribuan salinan manuskrip Perjanjian Baru, tulisan tangan manusia yang masih bertahan dari awal abad kedua sampai pertengahan abad pertama. Tidak ada karya sastra dari zaman kuno dalam menyamai PB dalam hal dukungan manuskrip. Jadi ini orang-orang ilmuwan yang menemukan. Nah, Simon Petrus mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitakan kepada kuasa kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran. Jadi, setelah
buku ini bahas tentang ilmu pengetahuan, kemudian akhirnya masuk ke dalam kebenaran menurut Alkitab, dimulai dari historis Perjanjian Baru. Kemudian dijelaskan tentang jika kita membaca Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan bahwa teks PB itu berisi kesaksian dari saksi-saksi mata. Jadi kalau dari halaman 279 sampai 283 itu banyak sekali kutipan ayat yang membuat kita mengerti bahwa para rasul ini ingin semua orang tahu bahwa mereka adalah saksi, bahwa mereka adalah saksi mata. Kalau Bapak Ibu ingat ayat-ayat Alkitab mengatakan, aku melihat, aku bersaksi, pokoknya kata-kata itu selalu diulang-ulang dalam Perjanjian Baru, karena mereka mau bahwa orang-orang tahu bahwa mereka ini sedang bersaksi. Nah, di dalam satu halaman cukup banyak itu keterangan tentang saksi mata penulis Lukas. Ada seorang ahli sejarah klasik, Colin Hammer, dia direntetkan satu peristiwa menurut peta dan juga kondisi perpolitikan saat itu di konteks kisah para rasul. Dan ada 84 kutipan dari ayat kisah para rasul yang benar adanya secara geografis pada era itu. Dan kita harus memahami bahwa pada zaman Lukas itu belum ada peta-peta daratan dan lautan seperti saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu buka halaman 284 sampai 288 itu 84 kutipan benar-benar ini ada di sini, buktinya ini sangat jelas. Kalau itu Injil Yohanes juga ada lebih dari 50-an juga bukti tercatat rincian penemuan benda, kondisi, dan peta arkeologi mulai dari Yohanes pasal 2. Dan dari bukti-bukti yang ada baik secara arkeologis dan sejarah yang nyata tentang PB, maka seorang skeptis harus memiliki iman yang lebih besar dapat mempercayai bahwa PB itu cerita fiksi. Jadi orang yang percaya Alkitab itu cerita fiksi, iman mereka harus lebih besar karena mereka mereka nggak lihat apa-apa gitu. Sedangkan kita ada bukti arkeologi dan segala-galanya itu ada. Kita tidak sedang berbicara mengenai tentang Allah maksudnya kemahakuasaan Allah, pengilhamannya, tetapi kalau misalnya orang ada yang tidak percaya dengan pengilhaman Alkitab, ya udah, ini dimulai dari bukti yang ada gitu, arkeologi. Nah, karena itu bukti-bukti arkeologi dan sejarah ini akhirnya membawa mereka percaya bahwa Alkitabnya adalah pengilhaman dari Allah. Jadi itu yang menjadi jembatan gitu. Nah, sedangkan orang skeptis ini mereka udah ada bukti, udah diberitahu, tidak percaya juga, berarti mereka butuh iman yang lebih besar. Kemudian ada 10 alasan utama kenapa kita harus percaya kepada penulis PB. Nah, Peter Kreeft mengatakan untuk apa para rasul bohong? Kalau mereka bohong, motif mereka apa? Mereka menderita, mereka dihukum, mati martir. Jadi kayak nggak untung gitu kalau mereka berbohong. Ada 10 alasan yang ditulis. Nah, kemudian bab 13 dan 14, dua bab terakhir itu menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan. Jadi pada dua bab ini dipaparkan tentang PB menyatakan Yesus adalah Tuhan. Klaim Yesus bahwa ia adalah Tuhan secara ajaib didukung oleh penggenapannya atau sejumlah nubuatan mengenai dirinya, hidupnya yang tidak bercela dan mujizat yang dilakukan, prediksi dan penggenapan dalam kebangkitannya. Nah, kemudian pada akhirnya C.S. Lewis, ada satu kutipan dari C.S. Lewis di bab terakhir mengatakan seperti ini, di dunia ini hanya ada 2 tipe manusia. Pertama, orang yang berkata kepada Tuhan, kehendakmu jadilah, dan yang kedua, orang yang kepadanya Tuhan akhirnya berkata, kehendakmu jadilah. Jadi Bapak Ibu, buku ini secara garis besar, seperti yang sudah saya jelaskan seperti tadi, tapi ada 3 appendix, itu yang menjelaskan lebih detail lagi tentang pertanyaan iman, tentang mengapa ada kejahatan, mengapa tentang Tuhan Yesus, tentang pengajaran Yesus, dan lain-lainnya. Kemudian di bagian terakhir itu ada catatan kaki dari sumber-sumber terpercaya penulis sumber-sumber terpercaya ilmu pengetahuan yang dikutip ataupun dibahas di dalam buku ini. Jadi demikian tentang buku I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Mungkin tidak bisa banyak atau detail, tetapi saya secara pribadi ketika membaca buku ini, saya pun punya satu diberkati juga. Saya jadi mengerti tentang ketika Tuhan bilang, ketika ini kan bicara aku tidak punya iman yang besar untuk bisa menjadi ateis. Saya melihat bahwa oh iya ya, orang ateis yang
sekuat, yang sudah diberikan pengarahan seperti itu, mereka tidak percaya juga gitu. Pada akhirnya kita percaya, kita mengerti bahwa memang harus ada anugerah itu gitu, anugerah untuk bisa menerima. Bahkan sudah di kekristenan sudah menjawab, arkeologi sains sudah menjawab bahwa Tuhan itu ada, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang skeptis, orang-orang yang tetap memilih agnostik, orang-orang yang ateis itu tetap ada gitu. Saya mengingatkan kembali gitu bahwa memang iman itu adalah satu hal yang berharga, anugerah pemberian Tuhan untuk setiap kita. Jadi kita bersyukur ketika kita bisa percaya gitu, kita bisa percaya kepada Tuhan, dan akhirnya kita mengerti apa sih yang ada dalam dunia ini. Kita akhirnya ketika pemahaman ini ada dalam hati kita, diubahkan oleh Tuhan, maka segala hal-hal yang dunia tawarkan gitu, pengetahuan, bahkan sampai sekarang teori Darwin, teori Big Bang itu masih ada, masih terus dijelaskan di sekolah-sekolah untuk anak-anak remaja, anak-anak semuanya, bahkan dari anak SD. Jadi itu masih ada gitu. Tetapi pada akhirnya kalau kita punya satu kebenaran yang absolut itu, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa tetap berdiri di dalam kebenaran Allah. Dan itu adalah satu anugerah yang tidak bisa diganti dengan apapun. Nah, ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau tambahan? Contoh? Ya. Ya. Mengenai buku ini ya, ini pandangan ateis ini kan lebih frontal, artinya di negara-negara negara-negara Barat lah ya, contoh ya. Iya. Mereka itu kan berani terang-terangan ngomong gitu ya, bahwa saya seorang ateis, begitu. Bahkan saya dengar dari beberapa mbak Tuan yang pernah ke sana gitu ya, mereka mungkin sekolah atau bagaimana, mereka malah waktu berdoa ditanya gitu, kamu berdoa sama siapa, begitu kan? Gitu, oh, saya berdoa kepada Tuhan, begitu. Oh, kamu masih percaya sama Tuhan, begitu kan? Kami sudah buang Tuhan di sini sudah lama, dia bilang begitu. Nah, jadi kalau lihat dari buku ini, mungkin pergumulan dari si penulis ya, contoh ya, karena mereka kan tinggal di negara Barat kan, bahwa tantangan mereka itu lebih besar kepada kaum ateis seperti ini, gitu ya. Mereka kaum intelek yang betul-betul menggunakan intelektualnya di dalam memikirkan banyak hal, gitu ya. Pengalaman hidupnya memikirkan, begitu ya. Beda dengan intelektual di Indonesia mungkin ya, mungkin intelektual di Indonesia ini hanya mereka yang sudah duduk di bangku sekolah universitas dianggap intelektual, padahal pemikirannya belum tentu setajam itu gitu ya. Nah, untuk kita di Indonesia, ateis yang macam bagaimana ya, contoh ya, kira-kira yang kan ini ateis ini kan di dalam orang beragama sendiri itu ada seperti pandangan ateis seperti itu ya. Kalau lihat dari konsep yang contoh sampaikan tadi tentang yang di awalnya itu tentang ateis itu, mereka menyangkali Tuhan lah ya, intinya seperti itu ya, menyangkali keberadaan Tuhan. Nah, apakah di negara-negara di timur ini mereka yang beragama tetapi dalam prakteknya itu ateis gitu, contoh? Iya, benar sih kok. Yang tadi di awal memang saya bilang ada benih-benih ateis gitu. Maksudnya benih-benih ateis itu adalah yang tadi ya, kalau kita bahas, kalau di Evangelism Explosion ya, itu kan ada iman yang tidak tahu kan, iman yang maksudnya dia tidak tahu siapa gitu. Nah, itu bisa mengarah ke sana gitu. Meskipun bukan ateis secara utuh seperti yang ada di Amerika dan lain, benar-benar tidak ada Tuhan, tetapi bisa menjadi semi-ateis. Semi-ateis itu adalah orang-orang yang tahu kok Tuhan Yesus itu adalah tahu gitu di otak saja, tapi mereka tidak benar-benar percaya dalam hati gitu. Jadi kayak jadinya lebih ke agnostik sih. Jadi kayak kalau Tuhan ada atau nggak ada ya udahlah gitu. Ada orang-orang seperti itu gitu. Nah, saya ada teman saya, dia jadi guru di salah satu sekolah Kristen di Jakarta, memang sekolah taraf internasional dan bahkan doktrinnya reform gitu. Kemudian dia cerita gitu ke saya. Dia bilang, dia untuk masuk ke sekolah itu dia harus tes doktrin reform gitu. Tapi ketika dia ngajar, dia berhadapan dengan anak-anak yang agnostik, anak-anak yang ateis gitu. Agnostik maksudnya memang tidak vulgar, memang mereka di KTP ada yang Buddha, ada yang Kristen bahkan. Tapi
mereka tidak mengerti Tuhan gitu. Kayak mereka, oh ya udah pelajaran agama tuh ya udah itu hanya bagian dari pelajaran gitu, seperti IPA, seperti biologi. Ya, agama itu adalah bagian dari itu gitu. Sedangkan kita, jadi mereka jadi ini kok relativisme sih. Kalau saya melihat yang ada ya, jadi kayak mereka menganggap agama tuh bagian pelajaran agama itu adalah bagian dari mata pelajaran, bukan kebenaran itu. Dan itu tuh di anak-anak SMP dan SMA di Jakarta. Dan teman saya pun dia bergumul gitu, setiap kali dia harus mengajar tentang Tuhan gitu. Karena anak-anak akan mendengar, mereka menjawab dengan tepat, tetapi mereka tidak punya iman yang kuat gitu. Ketika ditanya, kamu mengerti, tapi percaya, bisa iya, bisa enggak, kayak gitu. Jadi itu anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA yang terpengaruh dengan pola pikir kayak gitu. Apalagi dengan adanya media tuh banyak, ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, kalau selalu sisi negatif itu, yaitu kalau nonton film barat, film-film luar negeri, film-film Amerika, atau film-film lain yang tidak ada, tidak menunjukkan nilai-nilai Kristiani atau agama sama sekali, yang menunjukkan malah ateis dan agnostik, akhirnya mereka udah pikir, oh itu bagian dari relativisme, kebenaran yang relatif itu, menurut pandangan itu. Begitu sih kok. Jadi saya rasa pergumulan kita di Indonesia seperti ini gitu. Waktu ini, ini buku berguna nggak ya buat Indonesia gitu. Saya juga bertanya, berguna nggak ya? Indonesia bukannya pluralis ya? Bukannya kita harus belajar agama-agama lain ya? Bukannya, kayaknya Indonesia negara agamis gitu. Tapi ternyata ketika saya berdialog dengan teman-teman, itu teman saya yang sama-sama lulusan STTB, cuma dia khusus pendidikan. Belum lagi teman-teman saya non SMA, teman-teman SMP yang mereka di dunia kerja, yang mereka bertemu dengan orang-orang seperti ini. Kebanyakan sih agnostik. Jadi kayak tengah-tengah gitu. Percaya Tuhan ada, tapi ya nggak juga. Jadi iman yang diombang-ambingkan gitu sih kok, realita yang ada gitu. Ya, contoh. Kemudian di situ ada, saya lihat contoh kasih gambaran tadi yang teori Charles Darwin itu ya, contoh Iya. Revolusi ya. Ingat saya dulu waktu SMA itu sempat loh contoh belajar seperti itu. Saya pikir itu namanya ilmu pengetahuan kan. Iya. Tuh, belajar tentang manusia purba dulu, dari monyet jadi manusia gitu ya. Nah, tapi setelah kesininya saya nggak tahu nih apakah mata pelajaran itu masih ada deh contoh. Kira-kira waktu contoh sekolah masih ada nggak mata pelajaran? Saya masih. Ya. Harusnya sih ada ya. Mungkin ada anak-anak remaja di sini ya, SMP, SMA mungkin bisa. Bagaimana ya contoh ya? Artinya saya anak-anak saya kan di GPIB nih ya. Saya tanya sama mereka, ada nggak kalian dikasih pelajaran tentang teori evolusi gitu ya? Oh, nggak ada gitu kan? Nah, umpamanya nih ada di sekolah yang lain gitu ya. Waktu dikasih pelajaran itu, bagaimana sikap mereka? Apakah mengkritisi kah atau hanya menerima begitu aja? Khusus di Indonesia lah contoh ya. Kalau di luar negeri kan tuh jadi pelajaran utama mereka itu ya. Oke. Sebagai orang tua gitu ya. Maksudnya kan dari buku ini jadi terinspirasi untuk bagaimana anak-anak itu menggunakan roadrunner tadi itu. Iya. Iya. Kalau pengalaman saya pribadi ya, tapi konsepnya karena saya sudah tahu sih, saya sudah diajarkan bahwa itu teori salah gitu. Jadi waktu saya SMA, saya hanya menerima itu sebagai pengetahuan ada teori Darwin gitu. Tapi kebanyakan teman-teman yang lain, entah mereka Muslim ataupun Kristen, mereka ada yang benar-benar percaya dengan ilmu, dengan monyet ini gitu. Jadi kayak kalau anak-anak SMA kan kayak lucu aja gitu, nenek moyangnya monyet loh kayak gitu-gitu kan, sering kayak gitu-gitu. Jadi ada orang yang percaya memang kok, dan ini memang satu pergumulan berat ya, karena kayak paleontologi, orang-orang yang ahli-ahli forensik, mereka yang mencari tahu, oh tentang ini ada nih ditemukan di sini tulang-tulang ini. Padahal kalau misalnya kita baca buku ini, itu sains pun sebenarnya kontradiksi dengan teori Darwin ini, dengan tadi yang saya jelaskan tentang DNA manusia itu. Jadi itu sih, jadi memang harus benar-benar nilai kebenaran tuh ada juga di sekolah gitu. Maksudnya pendidikan, terutama kalau pengalaman saya gitu di Jakarta, saya di SMA negeri, itu kadang-kadang guru agamanya kebanyakan tuh yang ya mereka pun mengajar begitu aja gitu, tidak ada pondasi yang kuat gitu. Jadi
saya dan teman-teman juga menerimanya, oh ya udah sekedar pengetahuan Alkitab aja, hayat hafalan gitu, tapi tidak ada kuat gitu. Jadi ketika teori evolusi Darwin itu diajarkan di kelas sejarah, ya menerima gitu. Kalau imannya yang sudah diubahkan, ya dia akan mengerti bahwa itu salah. Gitu sih kok. Jadi mungkin jalan keluarnya memang selain tugas orang tua di rumah untuk memberitahu kepada anak, ya mungkin harus memikirkan lagi tentang pendidikan ya, pendidikan bagaimana nilai-nilai teologi yang benar itu harus masuk juga ke sekolah, karena pendidikan itu bahaya juga sih, meskipun keren, lihat hebat, sarjana gitu-gitu, tapi belum tentu mereka punya dasar kebenaran yang baik gitu. Mereka hanya punya gelar yang keren, doktor, magister, tapi mereka bisa terhilang gitu, seperti orang-orang di barat yang terlihat pintar, terlihat keren, berpengetahuan, tapi ternyata mereka orang-orang yang terhilang. Gitu sih kok. Terima kasih contoh. Ya Bapak Ibu, atau mungkin ada anak-anak remaja atau pemuda di sini yang berhadapan dengan teman-teman seperti itu, tidak tahu gimana cara untuk menjawab, bisa baca buku ini karena tidak berat, dan kalau kita baca kita akan mengerti gitu dengan sistematis untuk jadi modal, karena memang kita harus punya modal untuk berdialog karena kita nggak pernah tahu kapan orang-orang itu akan datang. Iya. Tadi saya mau nanya, untuk dari bukunya tadi itu, apakah dari buku itu menolak evolusi secara total atau setengah? Total, karena pakai teori yang tadi itu kok, teori yang yang 4 presiden Amerika itu. Jadi mereka menjelaskan tentang DNA itu. Jadi di compare antara evolusi dan DNA. Jadi kalau evolusi itu kan punya pemikiran bahwa itu terjadi proses alam gitu, alamiah gitu, lewat satu sel kemudian berkembang. Sedangkan DNA itu adalah sel dasar manusia yang punya, dan itu tuh tidak, maksudnya yang ahli DNA ini menemukan itu tuh unik gitu, dan itu dari bayi sampai besar tuh sama, tidak mungkin ada perubahan dari monyet dan kera-kera itu. Jadi sedangkan DNA ke makhluk hidup lain itu berbeda gitu. Jadi di buku ini mereka menolak gitu, menolak dengan ini lagi, dengan satu kebenaran gitu. Seperti itu kok. Oh, oke. Mungkin agak beda kali ya. Mungkin mereka di buku situ ada membedakan antara evolusi dan Darwinisme atau menyamakan kata kedua itu? Mereka pakai kata Darwin sih. Iya, kalau Darwinisme itu berbeda dengan evolusi gitu. Darwinisme itu interpretasi dari Darwin terhadap evolusi. Nah, evolusi itu sendiri berdiri sendiri secara ilmu pengetahuan gitu. Nah, kalau saya lihat dari tokoh-tokoh reform seperti Herman Bavinck, terus Charles Hodges, Warfield, sama Kuiper, Abraham Kuiper sama Bavinck itu sendiri mereka sangat reseptif ya, maksudnya menerima tentang konsep evolusi teori, bukan Darwinismenya gitu. Jadi saya quite surprise saja itu bukunya menyalahkan secara total gitu. Pemikiran Darwin kok, pemikiran Darwinis di sini, di buku ini. Oke, kalau pemikiran Darwin secara total saya setuju gitu. Iya. Di Tapi sini bukan evolusi gitu. Oke. Di sini dikatakan. Yang beda dia. Iya, terima kasih kok. Terima kasih untuk koreksinya. Jadi buku ini dikatakan, iya benar, prasangka kaum Darwinis mengenai manusia yang berasal dari kera atau burung yang berevolusi dari reptil. Buku ini membahas tentang konsep pemikiran Darwinis. Terima kasih kok untuk ininya. Iya. Apakah ada lagi? Malam contoh. Malam. Ya. Topik malam ini kan tentang ateis ya contoh. Saya mau sharing aja sih. Oh iya, silakan. Ada cerita, saya dengar khotbah. Tapi saya jujur belum pernah ketemu orang ateis sih, jadi cuma dengar ceritanya aja. Tapi ceritanya bagus. Jadi pendeta ini bilang dia pernah baca di bukunya, atau mungkin pernah dengar khotbah dari Timothy Keller.
Timothy Keller kan juga seorang penginjil yang besar di Amerika. Dia juga sering berkhotbah kepada banyak orang ateis. Jadi dia cerita kesaksian bahwa kalau waktu masih muda, ketika dia ketemu dengan seorang ateis, dia akan langsung membeberkan 1001 macam argumen untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Baru setelah itu dia akan menginjili orang tersebut untuk memperkenalkan tentang Allah Kristen. Tapi ketika dia sudah semakin tua, dia sudah semakin bijaksana, dia bilang begini, ketika saya bertemu dengan orang ateis, dia tidak akan langsung membeberkan argumen-argumen itu loh, contoh. Jadi dia mendengarkan orang ateis itu dulu bercerita, dia akan tanya, Allah seperti apa yang kamu tolak gitu. Jadi dia mendengarkan, dan dia bilang, dari 9 dari 10 kesempatan, Timothy Keller itu setuju dengan orang ateis itu, contoh, bahwa ya saya juga tidak percaya dengan Allah yang seperti itu. Jadi dia mengembangkan konsep bahwa orang ateis itu sendiri punya masing-masing Allah yang berbeda-beda yang mereka tolak. Gak cuma satu macam Allah aja. Jadi dia mendengarkan dulu, baru dia langsung menyatakan, oh ya, saya juga tidak percaya dengan Allah yang seperti itu. Baru dia langsung menginjili. Itu sih contoh. Oke, terima kasih sharingnya. Ya, jadi tambahannya untuk setiap kita ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, memang harus penuh hikmat ya, butuh hikmat daripada Tuhan, tidak langsung cecor ngomong, lebih baik kita mendengar supaya taktiknya tuh tepat. Orang ini tuh pemikirannya seperti apa. Terima kasih untuk sharingnya. Apa ada lagi? Contoh, saya cuma mau menyatakan salut aja kepada beberapa teman kita ini ya, seperti CDB ya, jauh-jauh di mana itu, di NZ ya, mungkin tengah malam, tapi tetap setia dengan kita ya bersama. Wah, saya acungkan jempol tuh, dengan Ciabi juga ya, walaupun di rumah sakit tapi juga sama ya, setia ya. Juga siapa ini, Eli ya? Eli siapa? Eli yang di Amerika atau gimana, saya enggak jelas apakah Eli ini ya, tapi saya salut lah ya dengan teman-teman. Saya malu ya, waktu kami jalan-jalan beberapa waktu yang lalu kami tidak join di dalam persekutuan doa. Jadi saya menyatakan saya salut dengan beberapa teman kita ini, luar biasa. Itu saja. Iya, terima kasih. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh memahami satu lagi hal yang ingin Tuhan beritahu kepada kami. Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, serta kemampuan untuk kami mampu menjelaskan, kami mampu untuk mempertahankan iman yang Tuhan berikan kepada kami mampu mempertanggungjawabkan ya kepada orang-orang yang menanyakan ataupun kepada orang-orang yang datang untuk mencobai kami. Tuhan, tolong terus kuatkan kami agar kami memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga relasi itu membuat kami siap menghadapi dunia ini, dan kami juga siap memberikan jawaban untuk dunia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.